Oke, selamat pagi nih. Sekarang ya, masih fresh begitu pelajaran pertama paling enak kalau fisik ya. Kita lanjut lagi ya materinya kita bagian akhir daripada bab 4 tentang induksi elektromagnet ya. Berarti habis ini kita akan masuk di latihan-latihan soal ya. Oke, kita kembali lagi di channelnya kita yaitu di mana? Link Smart Open Teacher. Oke, good. Ya, ini adalah transformator. Ingat ya, ini pelajaran SMP ya. Di dalam trafo itu ada berapa lilitan ini di sini? Ada berapa bagian? 2 bagian ya. Ada 2 bagian. Ada bagian yang dihubungkan ke pembangkit tenaga listrik dan ada yang dihubungkan ke bagian apa? Alat listriknya ya. Nah, yang masuk ke dalam inputan atau ke sumber listrik itu namanya bagian yang primer, kemudian yang digunakan untuk alat listriknya itu adalah bagian sekunder. Jadi segala sesuatu yang di sini berarti primer. Arus yang mengalir itu adalah arus primer. Banyaknya lilitan pada kumparan ini berarti lilitan kumparan primer. Kemudian untuk yang sekunder di sini berarti kalau arusnya maka arus sekunder, banyaknya lilitan berarti adalah lilitan sekunder, kita beri lambang NS, kemudian untuk di sini kita beri lambang NP ya. Inputnya kita beri lambang P primer semuanya, V-nya V primer, dayanya daya primer, kemudian arusnya arus primer, jumlah lilitannya juga primer, lalu yang sekunder ya semuanya sekunder ya. Nah, trafo yang kamu kenal itu ada berapa macam? 2 macam, yaitu apa aja? Step up dan step down. Step up itu artinya trafo yang bagaimana? Menaikkan tegangan. Lalu kalau step down, ya dalam kehidupan sehari-hari kita menikmati penggunaan dari trafo, yaitu di mana? Di instalasi listrik, bukan di tiang listriknya ya, di instalasi listrik mulai dari sumber pembangkit tenaga listrik sampai masuk di rumah-rumah, bahkan di rumah-rumah itu pun masih ada trafo-trafo kecil. Ibu punya sebuah trafo kecil di rumah. Kenapa? Karena ibu punya mesin jahit yang ibu bawa dari Salatiga tahun 93 ke Makassar. Itu mesin jahitnya itu masih 110. Nah, sekarang sumber listriknya kita sudah 220. Jadi untuk itu ibu perlu trafo untuk menurunkan potensial. Kalau kita tidak turunkan potensialnya, maka alat listriknya kita itu bisa terbakar. Nah, ya, ibu pernah mengalami satu seperti itu, kerusakan alat. Ibu tidak tahu kalau kompor listrik yang ada itu adalah kompor listrik 110. Langsung ibu colok ke 220. Berasap loh, tidak bisa dipakai lagi. Wah, itu kenapa? Kita tidak teliti dalam menggunakan alat listrik. Maka kalau kalian menggunakan alat listrik, apalagi itu kalau alat listriknya warisan dari opa-oma, cek memang itu apa namanya voltasenya, itu hari itu kompor mama punya, mama mertua punya. Lalu ibu tidak cek kalau itu adalah 110, makanya ya akhirnya seperti itu. Makanya telitilah sebelum memakai barang, baca dulu petunjuknya supaya kita tidak mengalami kecelakaan ya. Oke ya, jadi untuk yang step up itu berarti tegangan keluarannya bagaimana? Step up. Tegangan keluaran PS lebih besar atau lebih kecil dari VP? Lebih besar dari VP. Kemudian NS lebih besar juga daripada NP ya. Lalu untuk yang step down berarti PS lebih kecil daripada VP, lalu NS lebih kecil daripada NP. Lalu untuk trafo yang ideal itu apanya yang sama? Daya keluaran sama dengan daya masukan. Rumus daya itu apa?
Ingat? Hah? V kali I ya. Ingat ya, Pak Vicky sukanya di ruang VIP ya. Nah, itu ya, V kali I sama dengan P. Berarti ini VS I S sama dengan VP I P. Atau VS per VP bisa sama dengan apa di sini? IP per IS. Ya, pintar semua. Kalau kita balik jadi VP per VS, maka jadi IS per IP. Lalu rumus yang menghubungkan antara VS, NS, dan NP? VS per VP sama dengan apa? NS per NP ya. Jadi boleh juga ini dikasih masuk lagi di sini. Kalau VP per VS berarti di sini adalah NP per NS ya. Jadi ini satu rumus ini yang kamu hafalin untuk trafo yang ideal. Ini rumus bisa dikombin ya. Jadi ini bisa 1 2, 1 3 atau 2 3. Itu kalau ideal. Jika tidak ideal, pada kenyataannya ada nggak trafo yang ideal? Ada enggak? Apakah energi listrik yang digunakan oleh lampu seluruhnya dirubah menjadi energi cahaya? Tidak, tetapi ada yang digunakan untuk berubah menjadi energi apa? Panas. Itu artinya tidak 100% lampu itu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Demikian juga di dalam trafo. Tidak semua daya yang masuk dari sumber listrik itu akan menjadi daya keluaran. Nah, kalau sebagian energinya tidak digunakan diubah menjadi energi panas, berarti energi keluaran daripada lampu dibandingkan dengan energi masukan lebih besar atau lebih kecil? Tadi energi listrik yang masuk ke lampu tidak semuanya digunakan menjadi energi cahaya, tetapi sebagian ada yang dipakai untuk memanaskan, kan berubah menjadi energi panas kan? Berarti energi masukan itu kan terbagi. Nah, pertanyaannya, energi cahaya dari lampu itu apakah sama besarnya dengan energi yang masuk ke lampu? Tidak, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Demikian pula pada trafo. Ini kan ada besinya nih. Di sini ada besi nih, ya. Nah, besinya ini akan panas. Kenapa? Karena di sini dialiri arus. Kawatnya panas, tentunya besinya juga akan panas dan tidak semuanya daya masukannya ini akan menjadi daya keluaran. Itu berarti daya keluarannya lebih besar atau lebih kecil? Ya, PS lebih kecil dibandingkan dengan PP. Makanya trafo ini, alat listrik ini itu dikatakan memiliki efisiensi. Ingat efisiensi mesin Carnot? Suatu mesin itu pasti memiliki efisiensi. Tidak ada mesin yang ideal, ya, tidak ada, ya. Nah, sama di dunia ini juga tidak ada manusia yang ideal, nggak ada yang sempurna, hanya satu yang pernah jadi manusia. Siapa? Hanya Tuhan Yesus. Iya ya. Jadi di sini sama dengan apa? Efisiensinya? Masukan dibagi keluaran atau keluaran dibagi masukan? Keluaran dibagi dengan masukan. Jadi eta sama dengan PS per PP. Atau boleh ditulis di sini adalah VS IS per VP IP. Ini adalah etanya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti yang ditanyakan itu adalah daya masukan, maka P primer sama dengan apa? Loh, Nicholas, lihat sini. PS per apa? Per efisiensi. Oke. Kalau yang ditanyakan adalah daya keluarannya, berarti sama dengan apa? P primer dikalikan dengan eta ya. Nah, rumus untuk yang tidak ideal itu tetap berlaku bahwa VS per VP sama dengan NS per NP. Yang berubah itu nanti I-nya ya, I-nya yang berubah. Oke? Jelas ya? Jelas atau jelas? Jelas sekali ya. Oke, Bu clear dulu ini ya. Ini kan udah dicatat toh yang itu hari toh. Ya.
Ya, habis ya. Kita punya materi untuk bab 4 habis. Sekarang coba buka latihan buku cetak. Latihan buku cetak, Ibu akan stop share, kemudian kita ganti dengan whiteboard. Ya. Nomor 28 itu apa? Efisiensi lambangnya apa? Eta sama dengan berapa? 65%. Oke, lalu itu primer berapa IP? Oke, lihat semua ya, 2 ampere. Siapa ini yang sudah Sleeping Beauty? Ya. PP-nya berapa yang Sleeping Beauty tuh? PP berapa PP? Lihat gambar. Nicholas, PP-nya berapa? Niko? 200 apa? Volt. Clement, NP berapa? 4.000 lilitan. Oke. Lalu NS. Siapa yang tahu? Abel? Hah? 2.000. Nah, yang ditanyakan besar hambatan listrik pada lampu L. Hambatan itu apa? Hambatan. R. Itu rumusnya sama dengan apa? V L dibagi dengan IL. Yang mengalir di lampu itu sekunder atau primer? Sekunder. Yang dihubungkan dengan alat listrik itu berarti sekunder. Berarti kita perlu cari apa? VS dan IS. Sekarang untuk cari VS kita pakai apa? VS per VP, kamu balik aja rumusnya supaya langsung S-nya di atas toh. Sama dengan apa? NS per NP. Maka VS sama dengan apa, Nicholas? Ayo, ramu rumus dulu. Ini tinggal naik G. NS kali VP per NP. Oke, NS-nya berapa? 2.000. NP-nya berapa? 4.000. Dipecah jadi berapa? 1/2. Dikalikan dengan PP-nya 200 volt. Jadi sama dengan 100 volt ya. Oke, sama dengan 100 volt. Bagaimana cara kita mencari IS-nya? Kita menggunakan rumus apa? Eta sama dengan apa? PS per PP. Berarti ini sama aja dengan PS IS per PP kali IP. Oke, berarti untuk cari IS sama dengan, ayo ramu rumus. Eta VP IP per PS. Oke, etanya berapa? 65 per 100. Langsung, jangan pakai persen. VP-nya berapa? 200 volt. Dibagi dengan VS-nya 100 volt. Oke. Kali IP-nya berapa? 2 ampere. Mana bisa dicoret? Ini ya, coret. 2 kali 2 4 kali 65 65 kali 2 13 kali 2 26 260 dibagi dengan 100 2,6 ampere. Berarti hambatan bisa cari ya. Maka sama dengan berapa? PS-nya berapa? 100 volt dibagi dengan 26 kali 10. Ya. Jadi sama dengan 1000 dibagi 26 atau sama dengan berapa?
500 per 13 ohm ya. Jadi hitung sama dengan berapa? 500 bagi 13. Ayo. 39. 39, 50 ambil 39. 11. 110 dibagi 13. Kira-kira berapa? 7. 7 berapa? 91. Ya, 91. Ya, oke Mi. Berarti 7, 91 tadi 110 berarti ketemu masih 11 ya. Per 13 ohm. Yo, betul atau betul? Hitung kok di udara. Ya, seperti itu, Ji. Ji-nya mode. Ya, oke. Sekarang kita nomor berikutnya, nomor 29 tuh. Ibu Mariana pengen boleh lihat Ya, sebelumnya, oh boleh sekali. Kenapa tidak? Ah, salah. Salah itu? Oh, berapa? 38 masih dapat. Oh, masih dapat. Oh, 38 masih dapat. Berarti ya, kita ubah. 38 berapa? 38,4 ya. Oke, ya. 38,4 ya. Oke. Jangan cuma mendengarkan, menghitung juga. Jadi kalau hitungannya salah tahu nih ya. Ini adalah ohm ya. Oke. Ya. Oke. Soal nomor 29. Apa diketahui? Ayo ulang ini. NP dibanding NS sama dengan berapa? 1/5. Oke, lanjut. VP sama dengan berapa? Lalu IP sama dengan 2 ampere. Kalau ada VP IP berarti kita bisa cari P primer, yaitu apa, Bel? VP IP. Lalu selanjutnya baca apa itu? Daya rata-rata yang berubah menjadi kalor. Itu berarti daya yang apa? Yang hilang. Delta P sama dengan berapa? 5 watt. Maka dari sini kita bisa cari apa? P sekunder. Berarti sama dengan daya primer dikurangi dengan daya yang berubah menjadi panas ya. Oke. Jadi daya keluaran trafo dapat nih. Lalu mencari apa berikutnya? Efisiensi trafo sama dengan apa? PS per PP kita kalikan dengan 100%. Selanjutnya kita cari apa? Arus keluaran yaitu IS. Berarti kita menggunakan rumusnya siapa? PS dibagi dengan VS ya. It's so easy. Very very easy. Kenapa Anda pakai apa? Kemana? Efisiensi yang Lah ya ngapain? Ini ada PS di sini. Toh, ini kan dicari efisiensinya. Iya. Kalau kamu pakai ini lagi, kalau efisiensimu salah, ini salah. Iya. Kita pakai rumus yang gampang. VIP. Sama. Ketemunya akan sama saja. Iya. Sekarang kalau kamu pakai efisiensi, tadi kan eta sama dengan PS per PP kan? Nah, ini kan sama dengan apa? VS, IS per VP, IP. Ini eta kan? Jadi IS berarti sama dengan apa? VP, IP kali eta dibagi dengan PS. Ngapain kita pakai ini? Nah, ini kan PP, PS kan? PS-nya kan kamu dapat dari sini, gitu loh. Jadi langsung aja pakai ini. Kita pakai rumus VIP. PI sama dengan P. Itu, ya. Cari yang mudah lah. Gitu. Jadi jangan pakai yang ini. Karena kalau pakai ini, kamu efisiensi salah, semuanya ikut salah. Tapi kalau pakai ini, kemungkinan salahnya kecil. Kenapa? Masa kurang-kurang kamu bisa salah.
Ya. Iyalah, masa kurang-kurang bisa salah gitu ya. Jangan bikin malu lah. Ya. Ya, oke. Ya, nomor 12 kan diketahui A toh. Senti harus ke meter mangga 2. B-nya sama dengan 500 dikurangi 0,6 T mili Tesla. Mili harus diubah ke Tesla, berarti ini harus kali 10 pangkat minus 3. N-nya sama dengan 30 ya, bukan 3 ya tadi ya. 30 nih. Lalu GGL. GGL kan min N D flux per DT. D per DT daripada BA ya ini ya, BA. Tapi B-nya saja yang diturunkan karena A-nya tetap. Berarti sama dengan apa? Minus N A D per DT dari 500 dikurangi 0,6 T. Jangan lupa ini kali 10 pangkat minus 3 T. Turunan dari 500 dikurangi 0,6 T sama dengan apa? 0,6. Ya, oke ya. Nanti tinggal dikali. Berarti sama dengan min N dikalikan dengan A kali minus 0,6. Ini minus ya. Kali 10 pangkat minus 3. Satuannya ini kalau sudah masuk semuanya, dikalikan A-nya apa semua, berarti nanti jadi volt ya. Tapi ini masih Tesla di sini. Oke. Ya, gampang ya? Gampang sekali ya. Ya, nanti kamu coba-coba soal-soal yang lainnya ya. Ya, coba soal-soal yang lainnya. Oke. Ya, Ibu skip sampai di sini saja. Sekarang silahkan kalian mencoba soal nomor berapa, up to you. Atau kerjakan soal-soal yang tadi yang Ibu sebutkan.